Bapak dan Ibu sekalian, mari kita bicara tentang anak-anak dalam keluarga kita. Sudah ada berapa anak di dalam keluarga Bapak dan Ibu sekalian? 1 anak? 2? 3? Bahkan mungkin ada yang 5 anak di dalam keluarga. Saat seorang laki-laki dan perempuan menikah, Tuhan bisa memberikan anugerah anak di dalam keluarga. Tapi pertanyaan yang lebih penting daripada semua itu adalah bagaimanakah Bapak dan Ibu melihat anak-anak yang sekarang ada di rumah Bapak dan Ibu sekalian. Ada yang melihat anak-anak itu seperti beban yang berat sekali. Setiap hari rasanya susah sekali punya anak. Kalau bisa nggak punya anak, saya nggak mau punya anak. Ada lagi yang berkata mungkin, wah, anak saya ada 4. Kalau aja anak saya cuma 2, saya itu lebih bahagia. Ada lagi orang tua yang berkata, wah, anak saya itu bikin susah. Gara-gara punya anak, saya jadi harus kerja keras setiap hari. Punya anak, jadi tidak bahagia. Betapa banyaknya orang tua yang berpikir seperti itu. Bagaimana dengan Bapak dan Ibu sekalian? Ada juga yang berpikir seperti itu? Kenyataannya, mempunyai anak memang tidak mudah. Pasti ada kesulitan menghadapi anak yang berbeda-beda, yang unik. Ada yang sifatnya periang sekali, sering tersenyum. Kalau ada anak ini, wah, banyak yang tertawa, banyak yang jadi bisa bercanda, karena ada anak ini. Ada anak yang dari kecil malas sekali. Diminta tolong, menolak. Kalaupun melakukan, pasti banyak mengeluh. Capek, tidak mau lakukan, mendingan saya main, mendingan saya melakukan yang lain. Bicaranya mungkin juga kasar. Tapi ada juga anak yang kita tidak minta tolong, dia bisa bertanya, Ibu, ada yang bisa dibantu tidak? Ada tidak Bapak yang saya perlu bantu? Sekali lagi, Bapak dan Ibu sekalian, pertanyaannya kembali lagi, seperti apakah Bapak dan Ibu sekalian melihat anak-anak yang sekarang ada di dalam keluarga di rumah? Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak adalah anugerah dari Tuhan. Dan seringkali ini yang banyak orang tua lupa, bahwa ini adalah pemberian, anugerah dari Tuhan. Dan yang pasti kita tidak bisa bikin anak seperti kita bikin kue. Pasti ya pernah dengar ada yang bilang, wah sudah nikah, waktunya bikin anak nih. Benar, kita bisa bikin anak seperti kita bikin kue. Kalau sebuah pabrik bisa membuat atau menciptakan sepeda motor, pabrik itu juga pasti bisa menciptakan mesinnya. Tapi kalau kita bilang, bikin anak, kita bisa menciptakan atau membuat anak, benar, kita bisa membuat otaknya juga. Benar, kita bisa membuat matanya juga. Tidak bisa. Anak-anak itu bukan dibikin oleh manusia. Kita tidak bisa bilang bikin anak, karena anak-anak bukan dibikin oleh ayah dan bundanya. Ada yang mau punya anak banyak, hanya bisa punya anak 1. Ada yang mau punya anak 1, tidak bisa punya anak. Ada yang mau punya anak 5, wah, hanya bisa punya anak 3. Setelah mencoba untuk bisa punya anak bertahun-tahun. Anak adalah anugerah Tuhan. Dan ini yang lebih penting lagi perlu kita ingat. Anak adalah titipan Tuhan. Ini penting sekali. Titipan Tuhan. Bapak dan Ibu sekalian pernah titip barang? Pernah waktu saya mau pergi ke toko, saya membawa tas jinjingan yang cukup besar. Waktu saya mau masuk ke dalam toko itu, petugasnya berkata kepada saya, Bu, tasnya boleh Ibu bawa. Tapi jinjingan yang di tangan harus dititipkan di tempat penitipan di sebelah sana. Tidak boleh dibawa masuk. Ya sudah, saya akhirnya pergi ke tempat penitipan barang, lalu saya berikan tas saya di sana kepada ibu yang menjaga penitipan barang tersebut. Lalu ibu itu memberikan saya nomor dan saya pergi berbelanja.
Setelah saya selesai membeli barang-barang di toko itu, membayar, lalu saya pergi kembali ke tempat penitipan barang untuk apa? Untuk ambil kembali tas yang saya titipkan di sana. Selama saya titipkan tas saya di tempat penitipan, apakah tas saya menjadi miliknya si ibu yang menjaga tempat penitipan? Tidak. Tas itu tetap milik saya. Tapi selama saya titipkan di tempat penitipan, si ibu yang menjaga tempat penitipan itu menjaga tas saya. Dipastikan tasnya tidak diambil orang misalnya. Dan ditaruh di tempat yang aman. Begitu juga waktu anak diberikan dalam keluarga kita, Tuhan titipkan anak itu ke dalam keluarga kita. Waktu dititipkan, anak itu bukan menjadi milik saya. Sama seperti tas tadi, waktu saya titipkan ke tempat penitipan barang, tidak menjadi milik si ibu yang menjaga tempat penitipan barang. Berarti, waktu anak dititipkan dalam keluarga saya, selama anak itu hidup di dalam dunia, anak itu satu hari lagi akan kembali kepada pemiliknya. Dititipkan kepada ayah bunda selama hidup di dunia. Dan satu hari anak itu akan kembali kepada penitipnya, yaitu Tuhan. Dan saat ini mungkin ada 1 anak, 2 anak, 3, 4 anak yang Tuhan titipkan dalam keluarga Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ada yang bertanya, loh, kalau dititipkan, berarti anak saya bukan milik saya. Betul sekali, anak bukan milik kita. Walaupun ibu yang melahirkan anak ke dalam dunia, anak itu bukan milik kita, miliknya Tuhan. Kalau begitu, anak-anak yang Tuhan sudah titipkan dalam keluarga kita, tidak bisa sembarangan kita besarkan, tidak bisa sembarang kita didik dengan ajaran-ajaran yang tidak beres misalnya. Kita punya tanggung jawab kepada Tuhan, pemilik anak-anak, untuk kita besarkan anak-anak kita dengan hal-hal yang baik, pengajaran-pengajaran yang baik, hal tentang mengasihi orang lain, berlaku jujur, menghormati orang lain, menghormati milik orang lain, berlaku adil kepada orang lain. Dan satu hari nanti, tentu menjadi harapan kita adalah anak-anak yang adalah titipan Tuhan itu menjadi anak-anak yang berguna bagi orang banyak. Wah, betapa bangganya, betapa bahagianya kita sebagai orang tua kalau melihat anak-anak kita itu tumbuh besar, dewasa, menjadi anak-anak yang berguna, berjasa bagi sekelilingnya, bahkan bagi bangsa dan negara. Sekarang kembali lagi ke pertanyaan yang di awal. Bagaimanakah Bapak dan Ibu selama ini melihat anak-anak yang ada dalam keluarga? Bagaimanakah selama ini Bapak Ibu membesarkan anak-anak, memperlakukan anak-anak? Bapak Ibu sekalian, coba lihat fakta yang terjadi di luar sana. Anak-anak yang dipukul, disiksa oleh orang tuanya. Orang tua kandungnya sendiri. Ibunya sendiri yang melahirkan dia. Ada bayi yang dipukul. Ada anak yang mati karena orang tuanya sendiri. Wah, tentu tidak ada ya dari ayah bunda yang di sini yang begitu jahat kepada anak-anak, sampai menyiksa anak-anak. Saya percaya tidak. Tapi bagaimanakah kita memperlakukan anak-anak selama ini? Ada orang tua yang berpikir, udah saya yang kasih makan. Itu anak harus taat seluruhnya dengan apa yang saya suruh. Kalau saya suruh dia mencuri, dia harus lakukan. Kalau dia tidak pulang ke rumah dengan membawa uang, akan saya pukul dia. Ada juga orang tua yang berkata kepada anak-anaknya, kalian tidak perlu sekolah. Buat apa kalian sekolah? Lebih baik cari duit, cari uang. Ada suami
yang waktu marah kepada istrinya, atau istri waktu marah kepada suaminya, mungkin hari itu kurang uang, hari itu ada kesusahan tertentu, tapi anak-anak yang dipukul, karena rasanya anak-anak toh milik saya boleh lakukan apa saja yang saya mau. Betapa banyak sekali orang tua yang mempunyai pikiran bahwa anak-anak bisa diajar semau-maunya orang tua. Yang penting membawa keuntungan bagi mereka. Dan ini adalah hal yang salah tentang cara memandang anak-anak yang sebenarnya adalah anugerah dari Tuhan, dititipkan dalam keluarga Bapak dan Ibu, dalam keluarga saya, dalam keluarga para orang tua di luar sana. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita semua hari ini, kali ini, mulai mengingat anak-anak bukanlah milik kita. Anak-anak adalah titipan dari Tuhan. Kita tidak bisa perlakukan mereka, mengajar mereka, atau bahkan tidak mengajarkan mereka sama sekali. Kita tidak bisa melakukan itu. Kenapa? Karena kita bertanggung jawab kepada pemilik anak-anak. Sama seperti ibu yang menjaga penitipan barang. Dia tidak bisa sembarangan membuang tas saya yang saya titipkan kepada dia. Tidak bisa. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita pikir ulang. Bagaimanakah kita memperlakukan anak-anak kita selama ini? Seperti apakah cara kita melihat anak-anak kita selama ini? Hadiah? Atau bikin susah? Anugerah dari Tuhan, sehingga saya harus tanggung jawab dan didik mereka baik-baik? Atau milik saya? Milik ayah dan bundanya? Mari kita tidak main-main dengan tanggung jawab yang begitu besar, begitu mulia yang diberikan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk membesarkan anak-anak yang dititipkan oleh Tuhan. Bapak dan Ibu sekalian, ada 2 pertanyaan yang ingin saya berikan di akhir dari video ini. Pertanyaan pertama, saat melihat anak-anak dalam keluarga, hal apa yang selama ini salah yang Bapak dan Ibu sudah lakukan atau Bapak dan Ibu sudah pikirkan saat melihat anak-anak dalam keluarga? Mungkin selama ini Bapak dan Ibu melihat anak-anak itu hanya membuat susah. Mungkin Bapak dan Ibu selama ini melihat anak-anak itu adalah milik sendiri. Mungkin Bapak dan Ibu selama ini melihat anak-anak itu harusnya membawa keuntungan bagi orang tua. Mungkin selama ini ada cara-cara yang salah saat kita memperlakukan anak-anak. Kita mungkin mudah pukul mereka. Hal apa yang salah yang selama ini telah kita lakukan atau telah kita pikirkan terhadap anak-anak? Mari kita bereskan. Pertanyaan yang kedua, apa yang ayah dan bunda mau coba ubah mulai hari ini dalam memperlakukan anak-anak, dalam melihat anak-anak dalam keluarga? Apa yang Bapak dan Ibu sekalian ingin ubah? Mungkin dulu sedikit-sedikit pukul anak, tapi mulai hari ini mau coba janji untuk tidak pukul, tapi akan ajak anak bicara baik-baik. Mungkin selama ini berpikir, anak itu bikin susah. Atau, selama ini anak itu ya digedein aja, dibesarkan aja, tidak perlu diajar apa-apa. Tapi mulai hari ini, Bapak dan Ibu sekalian ingin berubah dan ingin mulai belajar melihat anak itu titipan Tuhan. Saya harus ajarkan yang baik kepada mereka, berkata-kata yang baik kepada mereka, mengajar mereka hal-hal yang baik, hal-hal yang benar setiap hari. Hal apa yang akan Bapak dan Ibu ubah mulai hari ini? Bapak dan Ibu sekalian, saya Leonie, dan saya ingin mengucapkan selamat mencoba untuk melakukan perubahan yang baik dalam keluarga. Selamat melakukan perubahan.